pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Edit Foto Produk dengan aplikasi gratisan Snapseed bersama narasumber Dimas S. Pamungkas, CEO dari Bre Production. Sering melihat produk tampil sangat menarik di e-commerce atau Instagram? Ikuti sesi ini dan belajar bagaimana edit foto produk dengan aplikasi Snapseed. Masing-masing aplikasi itu memiliki kelebihan dan kelemahan ya. Nah, Snapseed ini kelebihannya adalah dia bisa detail banget ke bagian-bagian yang pengen kita edit seperti selektif tadi itu di bagian lain itu di aplikasi lain itu agak lebih rumit caranya. Mungkin ada tapi agak lebih rumit. Seperti itu. Jadi kalau dia tergolong gampang ya, Pak Dimas ya. Gampang banget ini. Ya. Saya sendiri kalau misalnya motret untuk company profile atau hasil dari SLR saya ngeditnya di sini. Oke. Jadi jarang saya sudah buka untuk laptop, itu jarang ya, kecuali memang mungkin agak banyak dan lain sebagainya baru buka laptop, buka Photoshop dan lain sebagainya. Kalau misalnya enggak, udah ke Snapseed aja. Motret makanan, motret produk lain, masuknya ke Snapseed. Itu untuk mengedit satu persatu itu detailnya dapat banget dibandingkan dengan aplikasi lain ya. Tapi bukan berarti Snapseed nggak punya kelemahan. Nah, misalnya kelemahannya itu adalah kelebihan di aplikasi lain. Misalnya Canva. Canva itu bisa membuat desain-desain gitu kan. Ya. Kalau misalnya di Snapseed itu nggak bisa membuat desain seperti itu. Dia bisa menggabungkan foto tapi tidak bisa mendesain seperti itu. Ya, kalaupun bisa itu agak lebih rumit juga di Snapseed. Tapi di Canva mudah banget. Ini ada 2-3 foto, kita kasih teks seperti ini, kasih seperti ini, dikasih bingkai dan lain sebagainya. Itu kalau di Canva mudah banget. Jadi setiap aplikasi, setiap aplikasi memiliki kelebihan masing-masing. Nah, makanya kalau misalnya mau install 6 aplikasi. Apa aja tuh? Banyak banget. Saya paling sering pakai Snapseed ya. Saya paling sering pakai Snapseed untuk pertama kali adalah memperbaiki foto. Saya pakai Snapseed. Ya. Kemudian misalnya mau menggabungkan 2 foto atau lebih, seperti tadi yang ada copy itu pertama saya edit di Snapseed, saya perbaiki dulu untuk kualitas dari foto. Kemudian saya gabungkan itu pakai PIXLR. Nah, ada aplikasi lagi namanya PIXLR. Kemudian kalau misalnya mau buat teks, nanti saya ajarkan teks di Snapseed ya. Tapi Snapseed sendiri teksnya mungkin kurang. Terbatas ya? Nah, terbatas. Nah, kalau mau bagus, ada namanya aplikasi Phonto. PHONTO, ya. Ini teman-teman juga Bapak Ibu sekalian mencatat ya, Bapak Ibu aplikasinya. Silahkan. Lalu apalagi teks ada tadi Phonto. Kemudian kalau misalnya kadang kalau anak zaman sekarang nggak mau ribet-ribet dengan tone-nya atau warna foto, itu pakai Lightroom. Jadi di Lightroom itu tinggal klik itu warnanya sudah ada. Maksudnya seperti filter gitu ya Pak Dimas? Ah, kayak filter gitu. Di Lightroom itu gampang banget, tinggal klik. Ya. Nah, itu ada Lightroom. Kemudian background eraser. Nah, ini dia. Background eraser. Nah, kalau background eraser itu misalnya saya mau mengedit gambar ini ya, resolvers ini ya. Kemudian saya potong hanya ada piring dan resolvers. Yang lainnya jadi hilang backgroundnya. Itu namanya background eraser. Kemudian kita bisa pakai background eraser itu membuat stiker. Nah, itu bikin stiker itu bisa karena backgroundnya hilang. Itu menggunakan background eraser. Kemudian, Canva itu juga. Canva. Ini untuk desain ya? Untuk desain. Lebih ke desainnya. Jadi, hasil foto kita perbaiki dulu di Snapseed. Kemudian masukkan ke Canva. Itu jadi keren banget. Ini digeser. Oh, baik, digeser. Coba digeser. Ya, seperti tadi kita pilih tune image itu kan ada brightness, ada kontras. Ya. Digeser ke atas ke bawah. Coba adanya gambar gunting, Pak Dimas. Jangan digesernya, jangan di angkanya, jangan di hurufnya, sorry. Oke. Oh iya. Di sebelahnya huruf. Jangan. Ibu Dewitin silakan dicoba. Jangan misalnya ada kakak itu pakai bahasa Indonesia kecerahan ya. Ya. Nah, kalau saya pakai ini kan pakai bahasa Inggris, mungkin coba diganti bahasa Inggris. Jadi semua ya. Yang digeser bukan di hurufnya ya? Bukan di hurufnya, di sebelahnya hurufnya. Atau agak jauh dari huruf. Jadi nanti bisa digeser nanti. Oh, bisa.
Bisa ya? Nanti di contoh lain ada nanti, contoh lain. Oke. Jadi ada beberapa contoh nanti ya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya untuk foto produk Ya. itu pencahayaan penting ya, pencahayaan penting. Ya. Tapi orang-orang itu kadang juga bingung gimana pencahayaan. Kalau misalnya tadi yang saya perlihatkan di contoh-contoh foto produk UMKM itu yang difoto orang-orang, saya mesti mengarahkan rekan-rekan untuk memotret dari pencahayaan dari samping. Dari samping ya? Oke. Iya. Apakah salah dari depan, apa salah dari belakang? Enggak salah. Tapi dicoba dulu dari samping terus. Jadi entah dari samping kanan tuh cahayanya dari kanan atau cahayanya dari kiri. Karena nanti akan ketika cahaya itu dari samping itu akan memperlihatkan detail dari produk itu. Seperti itu. Oke. Nah, Nanti baru masuk kemudian lagi. cahaya. Nah, ketika pengennya pemotretan itu ada partikel air, jadi disemprot aja. Nah, disemprot aja. Nah, kalau disemprot kemudian ada partikel air itu, kalau pencahayaannya dari atas itu nggak kelihatan nanti bentuknya. Oke. Nah, seperti misalnya kita pakai apa namanya? Saya mesti menyarankan intinya adalah pencahayaan dari samping ya. Basicnya pencahayaan dari samping, jangan dari atas, jangan dari belakang karena kalau udah dari belakang agak lebih ribet lagi. Boleh nanti, tapi itu next, itu step intermediate, step berikutnya. Kalau pencahayaan dari atas, nanti bentuk dari produk itu nggak terlihat. Misalnya tadi partikel air, kemudian mungkin saya ada foto itu ya, contoh foto bros itu tadi ya. Itu pencahayaannya dari samping. Nah, kemudian percikan air, pencahayaannya dari samping. Kalau percikan air itu pencahayaannya dari depan atau dari atas, itu nggak bakalan terlihat percikan airnya. Kalah sama background. Jadi backgroundnya putih, percikan airnya juga putih, nggak bakalan kelihatan. Kalau tadi saya pakainya warm ya, warm itu lebih ke pewarnaan, kalau ke kiri biru, ke kanan orange atau lebih hangat, itu lebih mudah. Sebenarnya nanti di Snapseed itu ada namanya white balance. Nah, orang-orang yang suka color grading itu ada dua nanti white balance-nya itu ada ke warna hijau, sama ke warna ungu, seingat saya. Ke warna hijau, ke warna ungu, satunya ke warna biru dan ke warna merah. Oke. Nah, itu bisa itu di situ. Jadi itu tadi kelebihan dari Snapseed itu kalau orang-orang suka banget yang aneh-aneh seperti ini gitu ya. Itu lebih mudah itu. Jadi warnanya kalau ke birunya kok kurang ke hijau ya gitu. Itu bisa diedit di Snapseed. Nggak perlu buka Photoshop. Kalau saran saya warna itu masuknya ke grading itu, color grading. Jadi ada color grading itu ada warna itu ada gradasi antara satu ke lain. Misalnya warna hijau itu ya. Nanti kita pilih apa? Warna hijau yang lebih tua, kemudian ada hijau lebih muda, hijau bagaimana. Sampai mungkin nyambungnya ke warna kuning atau warna biru. Itu ada. Itu memang ada ada ilmu tersendiri sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kita nggak asal tabrak setelah hijau nanti ada warna kuning, kemudian ada warna pink dan lain sebagainya. Dan sebetulnya nggak ada pakemannya juga ya soal warna ini ya? Sebenarnya nggak ada pakem karena nanti disesuaikan juga dengan produk kita atau pinginnya kita seperti apa kayak gitu. Tujuannya kembali lagi ke tujuannya foto produk ini untuk apa gitu ya? Oke. Bahkan kalau misalnya mau lebih itu lagi, less is simple sebenarnya kan gitu ya. Kalau kita lihat produk-produk yang harganya mahal, yang berkelas, malah nggak ada warnanya. Maksudnya nggak ada warna aneh-aneh. Dia mungkin teksnya ya kalau nggak putih hitam. Kalau nggak putih hitam, udah itu aja. Mungkin warna produknya juga less is simple. Rata-rata seperti itu kalau sudah produknya yang high class gitu udah rata-rata seperti itu. Saran dari terserah kebutuhannya bagaimana. Kalau saya misalnya sekali ngedit di Snapseed sudah cukup ya sudah. Itu di Snapseed juga bisa, cuman ada kelemahan di Snapseed ketika menggabungkan dua foto itu apa ya, kelemahannya itu kesulitan ketika menggabungkan kesulitan ketika kita menghapus, agak susah. Saya biasanya kalau menggabungkan foto itu lebih suka pakai PIXLR. Oh, itu menggabungkan foto ya? Iya, jadi dua foto setelah saya di Snapseed saya gabungkan di PIXLR. Jadi tapi bisa sebenarnya, cuman emang agak lebih rumit. Jadi menghapusnya, kemudian menggabungkannya itu bagaimana, mengecilkan, membesarkannya itu agak lebih rumit di
Snapseed. Tapi kalau asap tuh bisa ya Pak? Asap tuh kan lebih asap lebih tipis gitu kelihatannya, nggak seperti air. bisa. Oh bisa ya. Oke, tetap bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Tetap semangat. Ada aplikasi lagi yang lain kalau kayak gitu lebih Apa tuh? mudah, Mbak. Apa tuh? Namanya Pixaloop. Pixaloop. PIX. Pixaloop. PIX. Ini spesifik untuk apa? Gabungan foto juga ya? Jadi dia lebih spesifik, ada template-nya untuk menggabungkan. Misalnya kita asap gitu ya. Itu bisa bergerak asapnya. Dan itu tinggal klik aja, geser, itu ada asap. Atau misalnya ada bintang-bintang gitu, itu bisa. Jadi untuk membuat video cuma 6 detik, untuk GIF itu bisa. Untuk kopi, untuk teh, Pixaloop, itu lebih mudah. Kalau di Snapseed ini sebenarnya sudah ada image size-nya, ada settingan image size-nya. Jadi tergantung image size itu tergantung dari file aslinya dulu. Kalau file aslinya itu kecil, kemudian kita edit di Snapseed, ya tetap aja kecil, mau dibesarkan gitu nggak bisa. Pasti seperti itu. Jadi misal saya masukkan hasil foto dari SLR dengan hasil foto dari HP, itu pasti beda. Kalau misalnya mau kita cetak pasti beda. Kayak gitu. Jadi memang source-nya itu memang harus ini dulu, tinggi dulu. Bebas sebenarnya ya. Ini sebenarnya bebas ya. Risoles lalu kemudian bahan-bahannya gitu kali ya. Bebas aja. Kalau rata-rata sih judul pasti di atas ya. Rata-rata judul pasti di atas. Penjelasannya kemudian di bawah. Biasanya di bawahnya. Ya. Kadang juga kalau misalnya mobil udah terkenal atau itu, kadang logo atau itu ditaruh bawah kanan gitu kan. Tapi penjelasannya misalnya apa gitu, mesin apa itu di sebelah kiri kan, bebas sebenarnya. Kalaupun di produknya kecil aja, tipis gitu masih oke. Bukan ngeblur foto ya, nanti menghilangkan spot mungkin ya. Nanti ada. Oh, nanti ada. Nanti akan coba dicoba lagi. Atau mungkin kita sekarang boleh coba langsung, Pak Dimas? Nah, ini yang tadi yang ditanyakan. Untuk menghilangkan jerawat. Nah, atau menghilangkan spot-spot yang tidak kita inginkan. Namanya toolsnya healing. Nah, coba fotonya Mbak Indri apa? Foto wajah atau apa? Foto saya, foto buku, Pak Dimas. Oh, enggak. Ini jangan digunakan untuk menghilangkan wajah mantan ya tapi ya. Karena dijamin tidak akan Karena bisa. Ya, nggak akan bisa di dalam memori, nggak bisa. Oke, misal gini. Sambil saya masuk healing ya, masuk healing. Oke, nah nanti tampilannya seperti ini. Nah, caranya adalah karena kita akan menghilangkan spot atau bagian kecil, kita di zoom dulu, Mbak. Di zoom pakai jari. Nah, kemudian itu nanti ketika kita zoom bagian kiri bawah itu ada kotak ya. Ada kotak putih dan kotak biru. Itu bisa digeser-geser. Kotak birunya digeser. Ya. Nah, bisa ya digeser ya kotak birunya. Nah, digeser. Kita geser ke tempat di mana ada spot yang ingin kita hilangkan. Misal kalau di foto ini ada di bagian kiri bawah itu ada spot hitam ini ya. Ada spot hitam yang ingin saya hilangkan di alasnya. Kalau misalnya wajah, misalnya di jerawatnya. Nah, kenapa diperbesar? Karena agar kalau misalnya jari kita ini besar ya, kalau misalnya nggak kita berbesar, kita pengennya menghilangkan jerawat, tapi akhirnya satu wajah bisa hilang nanti. Jangan sampai seperti itu. Nah, setelah itu gimana caranya? Setelah kita zoom, kita sesuaikan spotnya di mana, kita geser aja di bagian yang ingin kita hilangkan. Digeser nah ini ada merah ini ya. Ada merah. Digeser aja jari kita di situ. Seret. Coba. Dikit aja, nggak usah sampai gini-gini. Seret gitu aja. Kalau salah, kita tinggal undo di bagian bawah itu ada panah ke kiri. Nah, itu bisa di-undo. Bisa, Mbak? Bisa. Ada yang, tapi harus nge-zoom ya. Harus benar-benar nge-zoom. Tapi ini memang kalau untuk menghilangkan sama sekali, apakah bisa, Pak? Karena kan ini kan kita lihat apa mungkin karena satu langkah, jadi dia belum begitu hilang gitu. Iya, biasanya beberapa kali. Ada beberapa kali. Kalau misalnya yang seperti ini, kan simple. Simple. Dia akan langsung hilang. Biasanya efek ini itu adalah mengcopy di bagian sekelilingnya. Nah, ini efek ini mengcopy dari sekelilingnya. Misalnya ini yang mau saya hilangkan, dia akan mengcopy di sekitarnya. Nah, kayak gitu.
Ya, Kayak misalnya jerawat tadi nanti akan di-copy dari sebelahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kurang nanti bisa 2 kali atau 3 kali. Kadang bisa memang seperti itu. Oke. Kalau misalnya di mana Snapseed ini sudah ada settingannya sebenarnya. Itu langsung itu tetap sesuai dengan source. Oke. Jadi kalau misalnya di aplikasi lain, saya nggak tahu ya. Misalnya kalau saya lihat di Beauty Plus itu biasanya langsung dikompres. Tapi kalau di Snapseed biasanya nggak dikompres, tapi dia sesuai dengan sumbernya misalnya 20 kali 30, dia tetap 20 kali 30. Oke. Seperti itu. Jadi tergantung ya, tadi balik lagi ke kualitas awal gambarnya ya. Jadi kualitas awal gambarnya. Saya ngajarin brush. Nah, kalau tadi selektif itu kan menggunakan area ya, menggunakan radius tertentu. Kalau brush ini bukan menggunakan radius, tapi sesuai dengan apa yang kita geser. Nah, kita coba brush, Mbak. Masuk ke brush atau kuas. Kuas, bahasa Indonesianya kuas. Ya. Nah, di situ ada 4. Ada dodge burn, ada exposure, ada temperatur, ada saturasi. Nah, misal gini, permintaannya tadi apa? Menghilangkan warna dari background gitu ya. Betul. Nah, berarti kita memilihnya yang saturasi. Nah, ini misalnya gini. Memilih saturasi, kemudian nanti di bawah ini ada angka. Ada angka 10. Kalau kita geser ke bawah ada panah ini, maka angkanya jadi 5. Kita geser ke bawah lagi nanti jadi penghapus atau eraser. Yeah. Kita geser lagi jadi minus, kita minus 5. Kita geser lagi jadi minus 10. Nah, ketika kita ingin menghilangkan warna dari background, maka kita pilih saturasi, kemudian kita minus. Saran saya minus 5 aja, kemudian kita geser-geser ke bagian yang ingin kita hilangkan warnanya. Misal kacamata ini ya, kacamata ini saya pilih saturasi, kemudian saya minuskan 5, saya geser-geser di kacamata, nanti warna birunya ini akan hilang. Nanti jadi abu-abu atau hitam. Jadi digeser-geser di bagian yang kita inginkan. Kalau tadi selektif kan pakai radius. Kalau ini lebih enak. Dia di bagian yang kita kuas. Nah, di sini ada 4. Di sini ada 4. Terang gelap, exposure, temperatur, dan saturasi. Nanti dicoba aja. Kalau dodge and burn itu lebih ke terang sama gelap. Exposure jarang saya pakai karena biasanya berlebihan. Kemudian temperatur. Nah, temperatur tadi ada ke arah orange atau ke arah biru. Apa namanya warnanya. Misal warna biru ini saya ingin lebih biru lagi. Itu pakai temperatur bisa. Atau saturasi juga bisa. Itu tadi pakainya brush ya. Pakainya brush. Nah, ini ada ininya. Lain. Aplikasinya beda. Bedanya di mana ya, Pak ya? Ya, banyak bedanya. Fitur-fiturnya beda, tapi kalau misalnya memang terbiasa dengan menggunakan PicsArt, ya silakan. Karena masing-masing aplikasi itu memiliki kelebihan masing-masing. Kemudian kalau memang sudah terbiasa, kadang susah juga pindah ke Snapseed, gitu agak susah. Karena Snapseed itu lebih ke manual, lebih benar-benar manual. Saya tadi melihat Bapak jelaskan itu dari Snapseed itu kayaknya bagi saya lebih gampang daripada PicsArt. Oh ya, terserah itu juga. Nanti coba belajar aja Snapseed. Saya lebih suka Snapseed daripada PicsArt. Bahkan saya akhirnya saya uninstall PicsArt itu karena saya melihat PicsArt di aplikasi lain bisa misalnya setelah Snapseed saya masukkan ke Lightroom atau ke PXLR itu lebih menarik daripada masuk ke PicsArt. Itu kan kebiasaan aja sebenarnya. Iya, saya biasanya edit pakai PicsArt kan jadikan satu gambar itu kayaknya nggak menyatu dengan gambar yang satu lagi. Saya maunya buat tuh satu dari satu gambar dengan satu gambar itu menyatu gitu. Tidak ada jari ada tepi-tepinya lagi gitu loh. Di Snapseed itu ada toolsnya itu. Barangkali ada. Nah, ini ada namanya double exposure. Tapi saya jarang pakai double exposure ini di Snapseed ya, karena tadi itu mungkin ada kekurangan. Tapi misalnya ada yang lebih suka di Snapseed juga ada ketika menggabungkan 2 foto menggunakan Snapseed. Ini namanya double exposure.
tergantung dari ini ya, hasil fotonya ya. Saya Oke. kalau misalnya background mau dihapus agak lebih rapi pakai background eraser. Itu Oke. ada tombol-tombolnya, itu ada auto, ada 3 tombol itu. Itu mempermudah kita ketika menghapus sesuatu. Misal motret saya gitu ya, motret saya ada brewoknya gini ya. Ini agak susah kan kalau misalnya mengeditnya pakai Snapseed agak susah ini menghilangkan sini. Nah, itu kalau misalnya dengan background eraser itu lebih mudah. Jadi apa namanya? Motif dari brewok saya masih kelihatan, tapi background-nya hilang. Nah, itu bisa itu di background eraser. HP-nya itu berpengaruh nggak dengan kualitas? Ya pasti ada pengaruh. Pasti ada pengaruh. Tapi biasanya nomor satu adalah pencahayaan. Jadi HP apapun kalau nggak ada cahaya, ya nggak bisa motret kan, intinya seperti itu. Maka dari itu saran saya kalau misalnya memotret, HP kita misalnya nggak terlalu bagus, harus ada pencahayaan yang kuat. Pencahayaan yang kuat, entah itu dari cahaya matahari atau misalnya kita punya lighting, pokoknya cahayanya harus kuat. Nah, itu nanti kualitas fotonya lebih bagus. Nah, saran saya kalau misalnya HP, biasanya sih kalau saya lihat HP yang sudah lumayan tuh harganya yang 2 juta ke atas, itu sudah lumayan untuk pemotretan. Tapi kalau belum punya dana segitu ya nggak apa-apa. Dulu saya pernah pakai untuk pemotretan ya HP 600.000 juga sudah bagus. Karena apa? Karena pencahayaannya sudah bagus. Pencahayaan. Intinya di pencahayaan itu tadi. Pencahayaannya, iya. Ada juga ya Pak. Jadi sebenarnya gini, di fotografi, di editing itu kalau bisa dibilang itu nggak ada apa ya, nggak ada standar gitu. Itu masalah seni sebenarnya. Masalah seni itu nggak ada standar. Nah, itu agar kita itu memiliki rasa seni yang pas, maka kita harus sering melihat contoh. Nah, saran saya orang-orang yang memang belajar foto produk ke saya, itu biasanya memang saya paksa untuk melihat contoh dulu. Jadi nggak boleh langsung motret. Nggak boleh langsung motret. Misalnya produknya adalah apa misalnya bakso misalnya gitu ya. Dia punya bakso. Nggak boleh langsung motret bakso di warung dia kayak gini nggak boleh. Saya pengen dia mencari di Google bakso fotografi atau meatball fotografi. Dikumpulkan 100 foto. Udah liatin aja tiap hari. Dilihatin tiap hari, dia akhirnya ternyata foto yang bagus itu seperti ini gitu. Jangan memikirkan sendiri dulu. Nah, itu karena itu tadi, ternyata ada standar. Standarnya adalah contoh-contoh referensi itu. Ya, memperbanyak referensi bisa membantu kita referensi. Penampilan atau visual produk kita nanti ya. Gitu. Bebas saja. Tergantung produknya ya. Filter itu biasanya kan warna, lebih ke filter itu ke warna. Kalau produknya fashion itu kalau filternya pakai warna itu biasanya nanti hasilnya tidak sesuai warnanya. Nah, kalau motretnya itu makanan atau minuman mungkin masih tidak apa-apa. Difilter jadi agak warna jadi orange atau jadi apa itu silakan. Tapi kalau sudah fashion jangan. Nah, kalau fashion itu memang agak lebih berat. Maka dari itu kalau orang fashion rata-rata memang saya sarankan untuk punya lighting sendiri. Kalau misalnya mengandalkan cahaya matahari pun, cahaya matahari itu tidak konsisten. Jadi misal jam 9 sama jam 9 seperempat, lebih seperempat, itu nanti sudah beda. Warnanya beda, ketinggiannya beda. Kemudian tahu-tahunya misalnya ada berawan, dan lain sebagainya. Itu kalau untuk fashion seperti itu. Nggak ada tuh, gratis, gratis itu. Boleh dicek kembali Ibu karena yang saya coba juga sudah gratis, tidak ada bayar gratis. apa-apa. Iya. Nggak bayar apa-apa. Setelah diedit, setelah diekspor ya. Ya. Setelah diekspor bisa jadi mungkin settingan di dalam handphone apa namanya? Bukan di Snapseed-nya itu ada settingan yang belum di. Sebentar, saya perlihatkan. Masuknya di ini ya, misal kita masuk seperti ini sebelum tekan dan ini ada titik 3 ya, ada titik 3 di kanan atas itu ada setting. Nah itu bisa kita setting untuk ukuran ekspor. Nah cari yang paling besar gitu aja, cari yang paling besar. Iya.
Kalau pemotretan itu ada bayangan tuh memang arah cahaya akhirnya. Kalau saran saya iya, memang betul. mungkin tadi sudah diajarkan, saya kurang tahu ya mengenai pencahayaan untuk foto produk ya. Kalau misalnya ada bayangan itu karena arah cahayanya dari depan atau arah cahayanya dari atas sehingga produknya itu ada bayangannya atau ada bayangan kita dan lain sebagainya. Makanya saya tadi juga sarankan kalau motret ada saran saya cahayanya dari kanan atau kiri. Kanan atau kiri, baik. Jadi dari samping. Ya. Itu adalah basicnya seperti itu ya. Nanti kalau misalnya sudah canggih, boleh motretnya dari arah cahaya dari atas, dari belakang dan lain sebagainya. Itu bisa. Kayak gitu. Baik. Nah, Baik. jadi kalau misalnya menghilangkan bayangannya, sebaiknya sih dari segi fotonya sudah bagus dulu. Tapi kalau misalnya mau menghilangkan bayangan, bisa dengan cara shadow-nya dinaikkan atau menggunakan tadi apa namanya? Selektif atau brush atau kuas. Itu bisa. Ya digeser-geser gitu. Jadi bayangannya lebih tidak nampak. Kalau memperkecil bisa, kalau memperbesar nggak bisa biasanya. Oke. Jadi maksimal yang ekspor itu adalah sesuai sumber. Misal sumbernya 1000 kali 1000 gitu ya. Dinaikkan jadi 2000 kali 2000 nggak bisa. Oke. Tapi kalau sumbernya 3000 kali 3000, dia tetap 3000 kali 3000 juga bisa. Diturunkan bisa, tapi dinaikkan nggak bisa. Dinaikkan tidak bisa. Ya, seperti tadi saya bilang awal-awal, mengedit itu kalau misalnya sudah masuk ke ranah apa namanya iklan secara profesional itu pasti diedit. Itu pasti diedit. Yang kita tampil apa namanya kalau lihat di billboard tuh, semua itu pasti diedit. Nah, tinggal cara mengeditnya, apa yang kita edit, besaran editnya itu kita sesuaikan. Makanya tadi saya minta juga jangan berlebihan. Nah, kalau misalnya kita punya eco-print dan lain sebagainya, mungkin kita hanya meningkatkan sedikit warnanya sedikit aja, kemudian ketajamannya sedikit aja. Jadi lebih menarik, tapi kan nggak palsu gitu. Mas Dimas, karena waktunya sudah habis, so terima kasih sekali sudah bergabung bersama dengan kita. Saya mau ingatkan lagi Bapak Ibu yang tadi ketinggalan 6 aplikasi yang disarankan oleh Mas Dimas untuk dipakai. Ya, yang pertama adalah Snapseed, tentu saja untuk memperbaiki kualitas fotonya. Lalu kemudian juga kalau menggabung foto, nanti boleh direvisi kalau saya salah ya, Mas. PIXLR ya, Pixlr ya, betul. Kemudian kalau teks bisa pakai Fonto, kalau untuk filter bisa pakai Lightroom. Kemudian kalau untuk background eraser ini bisa digunakan untuk menghapus background atau bikin stiker ya. Kemudian kalau Canva itu khusus untuk mendesain. Kalau tadi ada juga menggabungkan foto tadi, ada juga pixel loop yang tadi disarankan oleh Mas. Kira-kira begitu ya, Mas Dimas. Terima kasih sekali atas ilmunya. Nanti lanjut di Telegram bersama dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama dengan kita. Ada banyak sekali audiens yang sudah bergabung, hampir 1000. Wow, semuanya pasti sudah langsung mencoba dan pasti akan diaplikasikan langsung untuk memperbaiki kualitas foto supaya visual dari produk-produk kita ini jadi jauh lebih menarik lagi. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi di sesi berikut-berikutnya.